Aku mengunggah sebuah foto cincin berlian di jari manisku di story WhatsApp. Sengaja ingin pamer ke orang-orang bahwa di ulang tahunku yang ke-24 tahun, suamiku memberikan kado spesial. Tak lupa deretan emotikon love berjejer di samping captionsnya. Tak sampai 5 menit ada banyak pesan masuk. Rata-rata mengucapkan selamat dan sebagian merasa iri. Masih banyak pesan masuk yang harus aku balas satu persatu. Membuat senyum di bibirku mengembang sempurna. Mas Seno memang yang terbaik. Dia memberikan semua yang aku inginkan. Menikah dengannya adalah sebuah berkah terindah yang pernah Tuhan berikan untukku. Kehidupan pernikahanku sangat sempurna sampai dengan hari ini. Di 4 tahun usia pernikahan kami, traktir kita makan dong, Win. Begitu pesan masuk dari Fanya, ayo makan-makan. Pesan dari Mei dengan emotikon mata berbintang. Aku semakin bahagia karena dua sahabatku itu sedang ada di rumah. Mei dan suaminya adalah pedagang warteg yang sedang amplus. Sedangkan Fanya adalah ibu rumah tangga biasa dengan suami seorang nahkoda. Kami sudah berteman sejak SMP. Aku segera mengirimkan pesan balasan dan mengajak mereka bertemu di kafe tempat biasa kita makan-makan. Suamimu sangat sempurna, Win. Membuat aku dan Mei iri saja. Ujar Fanya dengan mimik wajah yang dibuat-buat saat kami sudah berkumpul di kafe. Aku tersenyum bangga dan menanggapi, Mas Seno itu memang secinta itu padaku. Aku beruntung menjadi istrinya. Ah, coba saja rejeki suamiku seperti suamimu. Pasti kami sudah bisa punya rumah sendiri dan tidak harus terlalu sibuk berdagang. Celetuk Mei sembarangan. Entahlah, Mei. Sepertinya akan sulit. Suamiku Kambo. Sedangkan suamimu, hanya sebatas pendagang warteg. Tukasku cepat, mengingatkan Mei agar mimpinya tidak terlalu tinggi. Mei terdiam sejenak lalu menatapku kaku. Aku mengalihkan pandangan dengan meraih jus alpukat di meja, dan meminumnya dengan sedotan. Suasana agak canggung seraya baik Mei maupun Fanya sama-sama menyeruput minuman masing-masing. Fanya tersenyum kaku, lalu mengubah topik pembicaraan. Kami berbicara mengenai rencana sekolah Serena. Anakku. Fanya menyarankan agar anakku yang sebentar lagi berusia 3 tahun itu dimasukkan ke playgroup yang sama dengan anaknya. Aku pun mengangguk mendengarkan sarannya, sementara Mei lebih banyak terdiam. Tangannya sibuk mengaduk-aduk jus stroberi dengan sedotan dan bermain ponsel. Aku pergi dulu ya. Mau mengantar adikku pergi. Mei tiba-tiba beranjak dari kursinya. Loh? Cepat sekali. Kita baru saja mulai mengobrol. Tukas Fanya sambil memicingkan mata. Maaf ya. Aku sudah janji pada adikku, ucap Mei ragu. Sembari ekor matanya sedikit melirik ke arahku. Ya sudah kalau kamu mau pergi. Terserahmu saja, jawabku kesal. Aku menatap Mei lurus seraya menyandarkan tubuhku di punggung kursi. Mei mengatupkan mulutnya, menyorotku lurus dan langsung pergi begitu saja. Terdengar helaan napas dari Fanya. Kamu kenapa, Win? Berkat sikapmu barusan, suasananya jadi canggung. Keluh sahabatku itu. Aku salah? Di sini aku yang sedang ulang tahun. Bukannya bertanya apa impianku, malah sibuk bercerita angan-angannya yang terlalu tinggi. Mana bisa rezeki suaminya sama dengan Mas Seno? Pekerjaan mereka saja berbeda. Tukasku kesal seraya membuang pandang ke arah jendela di sebelah kiri tempat dudukku. Fanya hanya terdiam. Sepertinya dia juga menyadari kalau sikap Mei barusan salah. Karena suasana jadi kacau, akhirnya kami memutuskan untuk segera pulang setelah menyantap makanan yang telah kami pesan. Mas Seno ternyata sudah berada di rumah saat aku pulang. Laki-laki itu sedang memainkan ponselnya dengan posisi tubuh tengkurap di kasur lantai ruang tengah. Jemarinya terlihat lihai bergerak di papan ponsel. Sepertinya dia tidak menyadari kehadiranku. Setelah memberikanku kado ulang tahun tadi pagi, Mas Seno pamit pergi ke tambak untuk melihat perkembangan udang-udangnya. Sesuai kalender bulan depan tambak akan panen raya. Dalam setahun biasanya tambak bisa panen 3-4 kali. Mas. Sapaku. Setelah menurunkan Serena dari gendongan dan menyuruh putri kecilku itu untuk bermain. Tak disangka suamiku memberi reaksi terkejut begitu mendengar sapaanku.
Mataku menyipit melihat reaksi kaget darinya. Tidak biasanya suamiku itu kaget mendengar suaraku. Tingkahnya lebih seperti tengah berbuat salah lalu ketahuan. Aku yang penasaran, berjalan mendekat untuk menghampirinya. Mas Seno langsung mengubah posisi menjadi duduk. Ponsel di tangannya langsung dimasukkan ke dalam saku di celananya. Kemudian, dia tersenyum ke arahku dan bangkit untuk membopong Serena. Lalu ia mendaratkan ciuman di pipi gembul putri kecil kami bertubi-tubi. Sedang bertukar pesan dengan siapa? Tanyaku kepada Mas Seno. Tidak. Aku sedang nonton video di TikTok. Lalu karena lucu aku coba kirim komentar. Mas Seno menjelaskan. Aku mengangguk mendengarkan penjelasannya. Lalu mengubah topik. Sudah makan, Mas? Sudah tadi ditambak. Jawab Mas Seno seraya melepaskan Serena dari pangkuan. Gimana kabar teman-temanmu? Tanyanya kemudian. Baik kok. Seperti biasa. Jawabku singkat. Kenapa wajahmu suntuk begitu? Tanya Mas Seno setelah menyadari ekspresi wajahku yang sedang bad mood. Gara-gara Mei. Kan aku yang ulang tahun. Aku yang traktir mereka makan. Tapi malah Mei yang bicara panjang lebar mengenai impiannya yang tidak masuk akal. Dia ingin suaminya berkecukupan sepertimu. Membuatku kesal saja, ucapku jumawa. Sembari menyenderkan kepalaku di bahu suamiku, tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang aku dapatkan hari ini adalah hasil dari kerja keras selama 5 tahun ke belakang. Siapa tahu suaminya Mei lebih giat lagi usahanya dan bisa sukses jadi bos warteg. Masa depan tidak ada yang tahu. Jelasnya sambil mengusap lengan tanganku lembut. Aku terdiam. Rasa nyaman berada di ceruk leher Mas Seno membuatku malas berdebat. Aku tak peduli dengan urusan atau mimpi-mimpi Mei yang selalu ia sesumbarkan. Aku juga tidak peduli apakah ia sakit hati atau tidak setelah mendengar pernyataanku tadi di kafe. Nanti juga kalau ingin pinjam uang dia pasti akan mendatangiku terlebih dahulu. Selain aku, siapa lagi yang bisa dia andalkan? Hari mulai siang, dan matahari sudah berada tepat di atas ubun-ubun. Mas Seno dan Serena sedang tidur siang. Sementara aku masih belum merasakan kantuk sama sekali. Aku bangkit berdiri untuk menyambung charger ponsel, lalu kembali ke dalam kamar. Karena tidak tahu harus melakukan apa, aku menilik ponsel Mas Seno untuk menghilangkan rasa bosan. Aku membuka deretan pesannya dan merasa tidak ada yang mencurigakan. Kemudian aku beralih ke media sosialnya. Tak berselang lama, tiba-tiba ada sebuah akun mengirimi pesan. Karena penasaran aku segera membukanya. Tubuhku seketika memanas setelah membaca deretan pesan mesra di ponsel suamiku. Kepalaku mendadak pusing dan plafon di atasku seolah runtuh. Ternyata Mas Seno ada main di belakangku. Aku bangkit seraya membawa ponselnya ke ruang tengah. Darahku mendidih membayangkan suami yang aku cintai membagi hati. Apa salahku? Selama ini aku sudah menjadi istri yang sempurna untuknya. Wajahku cantik dan tubuhku menarik. Winda, kamu tidak tidur siang? Tanya Mas Seno dengan tatapan sayu. Tanpa menunggu aku menjawab, laki-laki itu berlalu ke kamar mandi. Ini maksudnya apa, Mas? Todongku saat dia berjalan mendekat. Sebelum Mas Seno kembali ke dalam kamar. Aku menunjukkan pesan mesra di ponselnya, wajah laki-laki itu membeku. Netranya mengerjap berulang kali. Mungkin nyawanya belum kumpul sepenuhnya, hingga dia tak bisa memberikan respon lain. Atau mungkin di tengah berpura-pura lupa. Maksudnya apa, Mas? Kamu mendua di belakangku? Cecarku tidak sabar. Dalam dadaku ada yang bergemuruh hebat. Itu hanya untuk main-main, jawab Mas Seno setelah terdiam cukup lama. Hah? Maman, Tanyaku tak percaya. YK. Aku tidak sungguh-sungguh. Jawabnya santai. Aku menggigit bibir bawahku, menahan air mata yang akan jatuh. Lalu aku bangkit berdiri, menyorotnya lurus dengan hati teriris prak. Kedua mata Mas Seno melebar melihatku membanting ponselnya. UPS, maaf. Aku pun sedang main-main. Aku berucap dengan penuh penekanan setelah membanting ponsel hitam miliknya. Kemudian beranjak masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya dari dalam.
Remuk jantungku membayangkan suamiku bertukar pesan mesra dengan wanita lain. Hatiku bukan hanya patah, tetapi sudah remuk. Sungguh sakit, sampai air mata ini tidak berhenti menetes. Pengkhianatannya begitu menusuk sampai ke sumsum tulang. Dengan punggung tangan aku mengusap air mata yang membuat wajahku basah. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu. Aku akan melabraknya dan membuatnya menyesali perbuatannya. Tidak akan aku biarkan mereka berdua bahagia di atas penderitaanku. Siapa wanita itu, Mas? Tanyaku dengan tidak melihat wajahnya saat kami makan malam bersama. Meski hatiku terluka, tetapi aku tetap menyiapkan makan malam. Bukan untuk suamiku, sebenarnya aku menyiapkan makanan untuk diriku sendiri dan Serena. Tetapi Mas Seno datang dan duduk di meja makan. Terpaksa aku melayaninya walau dengan separuh hati. Bukan siapa-siapa. Aku pun tidak pernah bertemu dengannya di dunia nyata. Maafkan suamimu ini. Aku sadar aku hilaf. Ucap Mas Seno dengan sungguh-sungguh. Hilaf tapi pesannya sampai banyak begitu, cecarku sengit. Itu hanya main-main, sayang. Aku tak bersungguh-sungguh. Mas Seno mengambil ponselnya dari saku celana dan menyodorkannya kepadaku. Sudah aku blokir akunnya. Kami sudah tidak ada hubungan apa-apa. Ada garis hitam yang memanjang di layar dan retak di sudut ponsel milik Mas Seno. Meski begitu ponsel itu tetap bisa menyala. Rasa sesal sedikit menyelusup di hatiku atas cacatnya ponsel suamiku, karena aku yang dikuasai emosi. Namun, bagiku itu harga yang pantas atas pengkhianatan yang telah ia lakukan. Tidak ingin percaya begitu saja. Aku meraih ponselnya dan memeriksanya sendiri. Ternyata benar akun itu sudah diblokir. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Mafkan Akuya. Demi rumah tangga kita dan demi Serena. Tangan Mas Seno mendekat dan meraih punggung tanganku. Dia mengusapnya dan meremasnya pelan. Aku tidak ingin percaya begitu saja. Aku masih mencurigainya. Namun bibirku malah berkata sebaliknya. Yang malah membuat senyum terbit di bibir laki-laki itu. Baiklah. Aku beri kamu kesempatan lagi. Tolong gunakan kesempatan itu dengan baik. Ucapku setengah mengancam, laki-laki itu mengangguk mantap. Terima kasih, sayang. Mas Seno bangkit berdiri untuk mencium punggung tanganku lembut. 1 bulan berlalu. Namun aku masih saja mencurigainya. Entah kenapa perasaanku tidak bisa tenang sejak saat itu. Setiap malam, setelah Mas Seno tertidur pulas, aku selalu diam-diam memeriksa ponselnya. Namun aku tidak mendapatkan hal mencurigakan sedikit pun. Harusnya aku lega, tetapi aku malah menjadi semakin gelisah. Aku menjadi semakin gusar dan mudah marah. Bahkan sudah 2 hari aku menitipkan Serena di rumah Mama, dari pagi sampai sore. Aku hanya datang untuk mengantarkan Serena dan menjemputnya pulang. Seperti sore ini, aku datang ke rumah Mama untuk menjemput putriku. Akan tetapi ternyata rumah Mama sepi. Hanya ada Papa yang sedang menonton televisi. Aku menghela napas panjang begitu duduk di dekat Papa. Papa melirikku sekilas. Lalu tanpa aku bertanya, Papa memberitahu bahwa Serena ikut Mama membeli ayam bakar. Sebentar lagi mereka pulang, begitu katanya. Aku hanya bergumam pelan sebagai respons atas ucapannya tersebut. Rasanya malas sekali untuk berbicara panjang lebar. Kemudian aku mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Vanya. Ingin sekali meminta pendapatnya tentang masalahku. Winda, jangan sering-sering menitipkan anakmu pada Mama. Kamu akan menyesal nanti, ujar Papa sekilas menatapku. Lalu menjatuhkan pandangan pada alas duduknya. Menyesal bagaimana, Pak? Aku menyipitkan mata menatap Papa. Sungguh tidak mengerti maksud ucapannya. Kamu akan kehilangan momen indah bersama putri kecilmu. Kamu akan menyadari saat Serena sudah tumbuh dewasa dan bisa hidup mandiri, ucap Papa. Aku terdiam seraya mencerna omongan Papa. Apa Papa kini juga menyesal dulu sering mengabaikanku? Aku menatap Papa tajam. Iya. Andai hidup Papa bisa diulang lagi, Papa ingin punya waktu yang lebih banyak denganmu dan Mahesa, ujar Papa sendu. Aku tersenyum masam. Teringat lagi hari-hari kelabu di hidupku.
Tanpa kehadiran papa di momen-momen terbaikku. Hanya mama seorang yang selalu datang memberikan dukungan. Mama selalu mengatakan kalau papa sedang ada pekerjaan, makanya tidak pernah datang. Saat itu layaknya anak-anak normal, aku hanya bisa merasa sedih. Tetapi lama-lama aku menjadi terbiasa dengan keadaan tersebut. Aku tidak akan menyesal, Pak. Apalagi aku tidak benar-benar mengabaikan Serena. Aku hanya sering menitipkan Serena kepada mama. Itu pun karena Serena sendiri yang menginginkannya. Aku berkelit mencari pembenaran. Papa tidak berbicara lagi. Mungkin tahu bahwa perkataanku ada benarnya. Aku berbeda dari papa. Dan aku tidak akan pernah menyesal seperti papa. Tak berselang lama, akhirnya mama dan Serena pulang. Lengkap dengan kantong berisikan ayam bakar di tangan mama. Kemudian tanpa basa-basi, aku langsung mengajak putriku untuk pulang sebelum hari semakin gelap. Keesokan paginya, tepatnya jam 9 pagi. Aku meluncur ke rumah Vanya dengan membawa Serena. Sempat ingin menitipkan Serena ke rumah mama, namun ternyata mama sedang kondangan bersama ibu-ibu pengajian mingguan. Aku berharap Serena tidak akan rewel dan tidak akan mengganggu jalan curhatku kepada Vanya. Tumben kamu mengajak anakmu? Biasanya dititipkan di rumah mamamu. Vanya menatap Serena dengan senyum mengembang. Dia menjawil pipi bulat putriku dengan gemas. Hari ini mamaku sedang kondangan bersama ibu-ibu pengajiannya. Terpaksa aku membawanya karena tidak mungkin kutinggalkan sendirian di rumah. Jawab Kumala. Oh, YK. Mei sudah berangkat ke Jakarta. Katanya ingin mengadu nasib di sana. Mungkin lebaran baru pulang. Ucap Vanya membuka obrolan. Lalu duduk di sofa coklat di sampingku. Sementara Serena dibiarkan bermain dengan mainan milik anaknya Vanya. Tumben sekali dia tak meminjam modal padaku. Aku mencemooh. Bukankah bagus? Mungkin saja dia selama ini sudah menabung untuk modal mengembangkan usahanya di ibu kota. Kamu jangan terlalu meremehkannya, Win. Siapa tahu suatu saat nanti justru kamu yang membutuhkan bantuan uang dari dia. Jawabnya santai sembari mencomot kue kering di meja. Idih? Hal itu tidak mungkin terjadi. Meskipun aku tak punya uang seperak pun, aku tidak akan berhutang padanya. Jawabku kesal. Membuat Vanya tertawa renyah. Aku menatap Vanya lekat. Di kepala bertumpuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin kulontarkan kepadanya. Namun hatiku masih menimbang-nimbang mana yang bisa dan tidak bisa aku tanyakan. Takut kalau reaksi Vanya di luar perkiraan. Kenapa kamu? Tanya Vanya penuh selidik. Dia melipat satu kakinya, lalu menatapku lurus. Menurutmu bagaimana jika seorang suami berselingkuh? Tanyaku nekat. Aku memandangi raut wajahnya. Menatapnya dengan debar di dada yang kian bergemuruh. Itu artinya dia suami sampah. Jawabnya santai. Mungkin dia pikir aku sedang mengajukan pertanyaan receh. Suamimu tidak mungkin selingkuh. Dia terlihat sangat mencintaimu. Bahkan semua teman seangkatan kita meleleh melihat perjuangan Mas Seno untuk mendapatkan cintamu. Tambahnya. Seolah dia sudah bisa menebak mau dibawa kemana pembicaraan ini. Aku tersenyum mengingat masa-masa itu. Dulu Mas Seno yang sangat gigih mengejarku, hingga akhirnya aku mau dinikahinya. Apalagi saat tahu dia anak orang kaya dan punya usaha tambak udang. Mendapatkannya adalah sebuah jackpot dalam hidupku. Kami pun melanjutkan obrolan tanpa kenal waktu. Curhat dengan Vanya memang pilihan yang tepat. Dia tak pernah menghakimiku. Tak pernah memihak pada siapapun. Dia selalu menempatkan dirinya sebagai pendengar yang baik. Dan akan memberikan solusi jika menurutnya dibutuhkan. Sepulang dari rumah Vanya, aku memutuskan untuk mampir ke minimarket membeli jajan Serena. Namun saat kami sedang asik memilih, tiba-tiba suara alarm sepeda motor terdengar. Aku segera berlari keluar dan melihat motorku sudah jatuh tergeletak. Aku mengatupkan mulut dan bersiap melabrak pengendara sepeda motor yang baru datang dengan helm full face. Dari postur tubuhnya dapat dipastikan bahwa dia laki-laki.